Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibnul Kristodin dengan NIM 219611114 dengan judul proposal merancang dan implementasi learning pada mata kuliah bidang matematika untuk mahasiswa program studi teknik informatika. Ada pendahuluan pada program studi teknik informatika. Terdapat mata kuliah bidang matematika yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa, yaitu mata kuliah matematika aljabar linear, matematika distrik, serta metode numerik. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah dasar untuk program studi teknik informatika. Ketika pembelajarannya didukung dengan teknologi, maka akan sangat mudah dan membantu para dosen mengampu dalam menyampaikan materi-materi mata kuliah tersebut kepada mahasiswa. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar dan kompetisi para mahasiswa teknik informatika untuk selalu ingin mengali dan mencari tahu akan hal-hal yang mereka pahami. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyak mahasiswa yang belum menguasai apa itu learning. Kemudian yang kedua, banyak mahasiswa yang belum menginstal aplikasi e-learning tersebut. Kemudian yang ketiga, kurangnya dalam sistem perhitungan sehingga mahasiswa tersebut malas belajar. Adapun latar belakang, yaitu yang pertama, e-learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagian sistem pembelajarannya. Kemudian yang kedua, perkembangan lain yang bisa dilihat terdapat pada fitur-fitur yang tersedia semakin banyak di beberapa aplikasi yang awalnya hanya sebatas materi dalam bentuk teks. Maka dari itu, banyak mahasiswa yang kurang mengerti dengan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, mahasiswa dengan kemampuan tingkat terendah tidak memahami konsep dasar, masih kebingungan dalam menentukan konsep, dan tidak dapat membedakan konsep pada sistem bilangan real. Mahasiswa dengan kemampuan tingkat terendah jarang berlatih soal. Kemudian ada rumusan masalah. Pertama, untuk mendukung latar belakang, tim e-learning dapat menampilkan mata kuliah bidang matematika yang diajarkan dengan tercantum pada kurikulum di program studi teknik informatika. Kemudian batas masalah. Rancangan selanjutnya menggunakan pendekatan UML atau Infinite Model Language, di mana menggunakan tahap use case, peran di mana pengguna dapat beraktivitas ketika berinteraksi dengan entitas. Kemudian ada tujuan penelitian, pengembangan model e-learning dalam aplikasi perkuliahan pada UKI Toraja dilakukan mengikuti pendekatan engineering dengan tahap-tahap analisis, desain, implementasi, evaluasi, dan revisi. Kemudian ada alat dan bahan penelitian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, laptop, komputer dengan prosesor AMD Ryzen 5. Yang kedua, hard disk 5000 GB. Yang ketiga, memori RAM 8 GB. Kemudian 4, Android. Kemudian perangkat lunak, sistem operasi Windows 11. Kedua, Google Chrome. Ketiga, aplikasi e-learning. Yang keempat, software open source. Rancangan aplikasi terlihat seperti gambar. Yang pertama ada akses sistem, yang kedua pembelajaran, yang ketiga model pengguna, yang keempat model domain. Satu aktor adalah perangkat peran di mana pengguna dapat beraktivitas ketika berinteraksi dengan entitas. Aktor dapat berwujud menggunakan manusia atau sistem lain. Sebagai use case adalah satu unit perilaku atau fungsionalis dari suatu entitas dilihat dari perspektif pengguna dari daftar fungsional dan fitur yang telah diperoleh dalam tahapan analisis, maka dapat ditentukan aktor-aktor dan use case. Mahasiswa yang sudah terdaftar, mahasiswa yang belum terdaftar, atau mahasiswa yang didaftarkan admin. Mendaftar, kemudian login, kemudian logout, mempelajari materi pembelajaran, mengerjakan latihan, mengerjakan soal tes,
melihat dan mengupdate profil, kemudian dosen, login, logout, mengedit materi pembelajaran, kemudian mengupload materi pembelajaran, mengedit soal-soal tes, dan melihat pengupdatean profil. Kemudian admin, login, mengelola mahasiswa, dosen, dan sistem. Ada diagram use case untuk akses sistem. Pembelajaran seseorang mahasiswa melakukan banyak aktivitas, diantaranya adalah mempelajari materi pembelajaran, mengerjakan latihan, mengerjakan soal tes, melihat profil, mendownload materi. Subsistem model pengguna dianggap sebagai subsistem lain dan oleh karena dianggap sebagai aktor pula, seperti gambar di layar. Kemudian ada diagram use case untuk pembelajaran. Selanjutnya mengenai flowchart yang merupakan urutan yang menggambarkan proses seorang pengguna melakukan fungsinya masing-masing dan ilustrasikan melalui suatu diagram alir, yaitu flowchart dari masing-masing pengguna akan ditunjukkan flowchartnya seperti pada gambar di layar. Kemudian ada desain antarmuka sistem. Dalam tahapan selanjutnya dibuat desain antarmuka sistem e-learning. Desain antarmuka sistem dirancang sederhana agar pengguna tidak sulit dalam mengimplementasikan sistem. Juga diberikan link untuk cara pengguna sistem dari masing-masing pengguna seperti gambar di layar. Kemudian ada flowchart pengguna mahasiswa. Dalam tahapan flowchart pengguna dibuat desain antarmuka sistem e-learning. Desain flowchart pengguna dirancang sederhana agar pengguna tidak sulit dalam mengaplikasikan sistem agar mudah digunakan di setiap waktu. Bisa diperhatikan seperti pada layar. Kemudian ada definisi e-learning. Dikatakan oleh dari Herley bahwa learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet. Kemudian e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer stand-alone. Kemudian pengertian tersebut menyempitkan arti elektronik pada huruf E dalam istilah e-learning, karena selain komputer juga masih terdapat alat-alat elektronik lainnya yang digunakan sebagai media pembelajaran, misalnya radio, tape audio atau video, TV interaktif, CD-ROM, LCD proyektor, dan OHP. Kemudian ada komponen e-learning. Instruktur e-learning dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi apabila kita memberikan layanan synchronous learning melalui telekonferensi. Kemudian ada sistem dan aplikasi e-learning. Sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional, bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, tim penilaian atau rapor, sistem ujian online, dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar. Kemudian ada kelebihan pengguna e-learning. Yang pertama, menghemat waktu proses belajar mengajar. Yang kedua, menghemat biaya pendidikan. Yang ketiga, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Kemudian ada aktivitas e-learning dapat diklasifikasikan menurut waktu pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, synchronous e-learning, di mana pendidikan dan peserta didik terlibat dalam aktivitas pembelajaran pada waktu yang sama. Kemudian yang kedua, asynchronous e-learning, di mana pendidikan dan tenaga pendidikan terlibat dalam aktivitas belajar
pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh, dengan menyediakan materi ajar, aktivitas dalam forum, blog, atau wiki, melalui email, dan sharing file. Kemudian ada hal yang diinginkan dalam mengimplementasikan e-learning. Pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, e-learning harus didesain untuk dapat memberikan nilai tambah secara formal dan non-formal untuk pengguna. Yang kedua, terapkan blended learning terlebih dahulu pada masa sosialisasi untuk melatih pengguna dalam file style. Ketiga, proyek e-learning merupakan inisiatif dan bukan hanya HRD inisiatif. Yang keempat, jadikan pengguna sebagai peran utama atau dukung aktualisasi diri pengguna dan tidak hanya objek semata. Kemudian ada manfaat e-learning. Yang pertama, menggunakan e-learning untuk menunjukkan pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik sehingga peserta didik tidak selalu tergantung kepada temannya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. Kemudian ada jenis-jenis aplikasi e-learning. Pertama, computer based training atau CBT, era di mana melalui bermunculnya aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC, standalone, ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Yang kedua, LMS, Learning Management System, seiring dengan perkembangan teknologi internet di dunia. Yang ketiga, aplikasi learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju ke aplikasi learning berbasis web secara total, baik untuk belajar atau learner maupun administrasi belajar mengajarnya. Kemudian ada kelebihan Efron. Mulai digunakan demand Efron dibangun dengan memperhatikan pengguna akhir dengan antarmuka yang alami dan mudah untuk melakukan navigasi. Yang kedua, konsep demand Efron diintegrasikan dengan konsep yang membuat pengguna termotivitas. Yang ketiga, highly attractive, mempunyai fitur-fitur yang menarik. Kemudian yang keempat, kita bisa download edisi community secara gratis melalui kostumasi sesuai kebutuhan dan menambah fungsionalitas baru dan membagikannya kepada komunitas. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi. Yang pertama, sistem mengandung kesalahan yang belum diperbaiki sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Kedua, sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakaian sistem. Ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Kemudian LMS Efron. Efron adalah sebuah platform sumber terbuka e-learning, juga dikenal sebagai System Management Course atau CMS, atau Learning Management System atau LMS, atau Virtual Learning Environment atau FLE. Efron dirancang untuk membantu dengan penciptaan komunitas pembelajaran online sambil menawarkan berbagai peluang untuk kolaborasi dan interaksi melalui antarmuka pengguna berbasis icon. Kemudian ada implementasi. Pengguna dosen dapat melakukan pengaturan profilnya sendiri. Pada pengaturan profil yang harus diisi meliputi nama depan, nama akhir, alamat email, kota, kemudian negara, dan deskripsi profil. Selain terdapat form untuk perubahan entitas yang lain seperti upload foto dan lain-lain. Kemudian ada aktivitas mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, bisa dilihat seperti gambar di layar.
Dalam mata kuliah yang diikuti mahasiswa dapat melihat materi, tugas, kuis, maupun ujian yang telah diupload oleh dosennya dalam setiap sesi pertemuannya. Selain itu, dapat profil mata kuliah terdapat menu panel, instrumen, kunci kelompok, mata kuliah, katalog mata kuliah, pesan, laporan, dan forum, dan kalender. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis dapat menambah pengetahuan yang lebih luas dan sangat bermanfaat bagi setiap mahasiswa yang belum mengetahui lebih luas tentang perancangan dan implementasi e-learning pada mata kuliah bidang matematika untuk mahasiswa program studi teknik informatika. Kemudian bagi perusahaan, mempermudah dalam mencari karyawan baru melalui sistem informasi dan mempercepat pertemuan antar pekerja atau klien dalam sistem e-learning yang berbasis web. Kemudian manfaat penelitian bagi UKI Toraja sebagai bentuk referensi kebijakan dan sebagai dokumentasi atas apa yang diteliti dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa UKI Toraja. Kemudian kesimpulan, pengembangan model e-learning dalam aplikasi perkuliahan pada UKI Toraja dilakukan mengikuti pendekatan e-learning dengan tahap-tahapan analisa, desain, implementasi, evaluasi, dan revisi. Kemudian yang kedua, pada desain manajemen tools dihasilkan arsitektur sistem, diagram use case untuk setiap web subsistem, kemudian serta flowchart dosen dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga, pada tahap implementasi dihasilkan halaman web yang merupakan sistem e-learning secara keseluruhan. Pada tahap evaluasi dilakukan ongoing evaluasi dan alpha testing. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.